wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu rabbana dhalamat siqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Qala samu fiha wa la tukallimun. Al-ayat surah Al-Adzim. Wallahu a'lam bishawab. Surah Al-Mu'minun ayat 106 sampai 108. Dengan topik kajian pada subuh ini, perbanyaklah bersahabat dengan orang-orang yang saleh, sebab orang-orang yang saleh akan mensyafaati kita di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, rahmat salam semoga tetap kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya termasuk kita. Alhamdulillah, Allah mudahkan untuk melaksanakan sholat subuh kali ini hanya dengan pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya menyembah semata-mata hanya kepada Allah, dan kita pun bisa melaksanakan ibadah ini semuanya hanya dengan pertolongan Allah. Mudah-mudahan segala ikhtiar upaya amal kita menjadi amal saleh dan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan dari kajian tematik tafsir Al-Quran, yang mana pada topik subuh ini perbanyaklah berteman, bersahabat dengan orang-orang yang saleh, sebab orang-orang yang saleh akan mensyafaati kita di hari kiamat. Allah kabarkan di dalam surah Al-Furqan ayat 29 sampai 27, penyesalan penghuni neraka, minta agar dikeluarkan dari neraka dan minta agar bisa balik lagi ke dunia, akan banyak berteman dengan orang-orang yang beriman. Sementara kita saat ini sudah beriman, membaca ayat ini hati-hati dalam memilih teman, sebab orang-orang yang saleh akan mensyafaati kita di hari kiamat nanti. Karena itulah carikan teman yang saleh yang dapat menjadikan kita sarana dalam kebaikan untuk akhirat, yang bisa membawa keyakinan kita lebih dekat dengan Allah, yang bisa membawa istiqomah dalam ibadah kita, yang bisa membawa akhlak kita menjadi mulia. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, ma'atta al-'abdu ba'dal Islam nikmatan khairan min akhis salih. Tidak ada seindah yang diberikan kepada hamba Allah setelah dia memeluk Islam, melainkan nikmatan khairan min akhis salih, kenikmatan yang lebih baik. Beliau menyampaikan adalah memiliki saudara, teman yang saleh. Memang kenapa? Fa'idha muzida ahadukum muddan min akhihi falyastamsik bihi.
seandainya atau setelah kita mendapatkan posisi dekat dengan orang saleh, dengan orang-orang yang baik, maka kata Umar, peganglah sekuat mungkin erat-eratlah, sebab orang-orang yang saleh itu adalah dia nanti yang akan mensyafaati kita di akhir kiamat. Maka Hasan al-Bisri pun mengingatkan, istaksiru minal asdiqoil mu'minin, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah, karena sesungguhnya mereka orang-orang mukmin itu akan mensyafaati kita di hari kiamat. Kembali, penyesalan orang-orang yang kafir yang menjadi asbab nuzul dari surah Al-Furqan ayat 29 atau 27 sampai 29, di saat Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dia masih kelompok orang Quraisy, dia mengumpulkan para pembesar-pembesar orang Quraisy hatta mengundang Rasul, karena termasuk Rasul Muhammad dia adalah orang Quraisy. Apa yang dia acarakan? Mengundang makan-makan dalam resepsi. Maka di situ dia bertemu dengan Rasul, tetapi Rasulullah tidak mau mencicipi hidangan yang mereka suguhkan. Maka dari situlah terjadilah perbincangan, sehingga dia terpaksa, Uqbah bin Mu'ayyid itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kalau tidak dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, Rasulullah tidak mau mencicipi makanannya. Karena itulah dia ingin makanannya dicicipi Rasul, maka dia syahadat kembali. Tetapi setelah selesai acara, ketemu dengan para truknya, Uqbah bin Mu'ayyid ini kembali murtad. Bahkan dia menjelek-jelekan, bahkan menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah ayat ini menjelaskan, ketika di dunia dia sudah dihadapkan bertemu dengan orang-orang yang saleh, karena dia tidak memegang teguh. Ketika dia sudah mendapatkan teman yang saleh, sebagaimana diungkapkan Umar bin Khattab, ma'atul abdu pada Islam tidak ada kenikmatan yang paling indah dan paling mulia yang diberikan kepada hambanya setelah dia Islam, dia mendapati temannya yang saleh. Kata berpayah stamsi, pegang erat-erat. Hanya sayang ini Uqbah bin Mu'ayyid ini terpengaruh lagi, akhirnya dia murtad lagi, bahkan terbawa lagi. Hanya dia sesaat saat dia ada acara, saat ada kepentingan saja, dia mengucapkan syahadatnya itu karena ingin mendapatkan sokongan, bantuan, atau ingin dikatakan menjadi orang yang sama-sama sejajar seperti Rasulullah Muhammad SAW. Saat dia diminta untuk mengikuti mutaba'ah Rasul, ternyata dia malah menentangnya. Itulah yang juga digambarkan Allah dalam awal surah Al-Hijr. Alif Lam Mim, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mereka sangat berkeinginan sekali bahwa mereka ingin bersama-sama dengan orang muslim, bahkan dia ingin muslim,
Itu penyesalan yang tiada berguna, sebab diungkapkan saat dia dihadapkan dengan azab Allah. Maka itulah upah firman yang digambarkan Allah dalam surah Al-Furqan ayat 7 sampai 29, itu yauma ya'adul zalimu ala yadayhi, di hari dia menggigit jarinya. Yaqulu, dia mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila, ya Allah, oh ya Allah, aduh kecelakaan menimpa, kenapa aku tuh tidak tepat berteman dengan yang namanya Rasul Muhammad. Ya wailata laitani lam akun lana, kenapa si orang itu tidak menjadi teman aku. Lahum adallani an-dzikri ba'da ja'ani, sungguh aku telah sesat setelah datang petunjuk kepada aku. Bahkan syaitan insan. Maka Ubay bin inilah orang yang terpeleset, tergeser, bahkan dia tergiur kembali dengan rayuan iblis laknatullah, sampai berani mencaci bahkan menentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Allah gambarkan betapa tidak ada serugi-ruginya manusia penghuni neraka itu minta kembali ke dunia, bahkan ingin kembali berteman dengan orang-orang yang namanya orang-orang yang beriman. Bahkan saat mereka bersama-sama masuk neraka pun dalam azab Allah, itu ada yang namanya Jahannam. Jahannam ini orang-orang yang beriman, tapi dia punya banyak dosa. Dengan dosanya itu dia masuk neraka. Tapi tidak lama begitu berteman dengan orang-orang musyrik ini ngelak. Kamu kan katanya waktu di dunia telah mengatakan iman, tapi buktinya apa? Ungkapan kamu tidak bisa menyelamatkan kamu dari adab ini. Allah marah. Maka Allah mengizinkan kepada orang-orang yang saleh itu, dari mulai malaikat, para nabi, para rasul, di situ keluarkanlah orang-orang yang ada dalam hatinya kalimat la ilaha illallah. Maka di situ orang-orang kafir terperangah ketika mereka dikeluarkan. Tapi dia tidak ada remisi, tidak ada perbaikan, sampai di situ dia menjerit dan dia menggigit jari tubuh. Masa sunnah hanyakan penyesalan yang tiada gunanya diungkapkan dalam Al-Quran. Yauma ya'adul zalimi ala yadayhi yaqulu ya laitani, orang yang berpikir sering gigit jari. Tadinya dia sudah berteman dengan orang-orang yang baik, tapi tergiur lagi karena dia tidak benar-benar tidak sungguh-sungguh. Inilah hadir bahwa kita harus sungguh-sungguh dalam beriman. Jangan sampai iman kita tergiur lagi, lepas lagi, tergoda lagi, terkontaminasi lagi dengan subhan-subhan yang bisa melemahkan iman kita. Karena itulah gaulah dengan orang Ansor yang dapat mengubahmu dari 6 perkara kepada 6 perkara. Yang pertama, bergaulah dengan orang itu yang tadinya kita ragu menjadi yakin. Janganlah sebaliknya, dari yang tadinya yakin menjadi ragu, yang tadinya jelas menjadi abu-abu, tadi yang dari abu-abu harus kita menjadi yakin. Itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang kedua adalah dari yang riya menjadi ikhlas. Yang tadinya hanya menampakkan amal itu adalah ingin dipandang orang, itulah yang Allah jelaskan dalam surah Al-Ma'un. 3 sifat orang munafik itulah, antara lain dia menghadik orang-orang fakir dan miskin, anak-anak yatim. Yang kedua, tidak pernah dia memberi, wala yaqudu ala ta'amil miskin. Bahkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salatnya itu gerakannya adalah hanya ingin dipandang orang, bukan karena lillah, tidak ia karena abu lagi. Itulah digambarkan Allah sejelek-jeleknya orang-orang munafik. Itulah karena
dia beramal adalah ria. Dan sungguh yang saya jelaskan 3 perkara yang membinasakan manusia: sohod mutal, kemudian hawa mutabah, dan yang ketiga adalah ijabul mar'i binafsihi, plus di dalamnya adalah ar-riya. Orang yang ria itu adalah tidak menepati hakikat ia karena butuh, dan orang yang ujub itu tidak menepati ia karena sekarang. Karena itulah carilah teman yang bisa mengantarkan kita dari yang tadinya ada sedikit ria, yang bisa merubah kita menjadi ikhlas dalam beramal dan beribadah. Yang ketiga, carikan teman yang bisa berubah yang tadinya kita lalai menjadi sikap, disiplin, hanya mengingat kepada Allah. Sampai-sampai dalam melaksanakan ibadah pun menatap waktunya, mempersiapkan waktunya, dia hanya karena Allah. Yang tadinya seadanya saja, tidak, persiapkanlah hatta menata diri. Jangan sampai salah langkah. Wabil khusus menata diri di dunia ini, luruskan akidah, benarkan ibadah, muliakan akhlak kita dengan akhlak yang mulia. Itulah langkah-langkah dalam menata diri, membenahi diri agar tidak salah langkah. Wabil khusus jangan sampai salah langkah bergaul dengan orang-orang yang salah. Yang keempat, carikanlah teman yang mana teman itu memiliki sifat juhud. Orang yang ternyata fokus duniawi, maka carikan teman yang bisa mengantarkan kita lebih fokus lagi, cinta ukhrawi. Sebagaimana diingatkan Allah, wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tujuan kita adalah akhirat, maka dunianya akan didapati. Janganlah tujuannya dunia, akhiratnya tidak didapati. Maka Allah mengingatkan, semua fokuskanlah, arahkanlah langkah untuk menuju akhirat, dan dunia akan kamu dapati. Karena itulah carilah teman yang tadinya hubbud dunya wa karahatul maut. Inilah yang diingatkan Rasulullah SAW. Kenapa umat Islam itu bagaikan hidangan yang berebut yang ada di atas meja? Sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah jumlah kami itu sedikit? Lah, waktu kesini kamu itu jumlahnya banyak, tapi kenapa itu sampai diserang Islam itu dicabik-cabik dengan ini? Itulah buktinya Palestina. Sampai cara itu. Maka yuk, ingatlah, ini sebagai cambuk dari Rasulullah SAW. Al-waham, mama waham ya Rasul. Sifat waham itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sahabat orang yang mencintai dunia sampai dia takut untuk menghadapi atau benci menghadapi kematian. Sebaliknya, hamba Allah yang berjihad di jalan Allah tidak takut menghadapi kematian, sebab tindakan amal yang saleh, amal yang indah, amal yang mulia, itulah agama yang menuntunnya sehingga dia benar-benar pada jalur yang dianjurkan Allah. Apakah itu menegakkan tauhid lillahi kalimatillah ya buya di muka bumi ini. Dan yang keenam, ada yang kelima, carikan teman yang tadinya dia sombong menjadi orang-orang yang tawadu. Itu gambaran dari riya tadi, ujub tadi. Kan orang-orang ujub, orang riya itu adalah orang-orang yang sombong. Carikanlah menjadi orang yang tawadu. Banyak ilmunya tapi tawadu, banyak amalnya tapi tawadu, banyak ibadahnya tapi dia tawadu. Tidak mengungkap, bahkan mengungkapkan itu ini. Nah, ini saatnya saat ini suka mengungkapkan prestasi karena ingin dipilih. Karena ini dipilih, saatnya saat ini waspada untuk kita memiliki akal yang sehat, kecerdasan, melihat dan menatap, membenahi diri, wabil khusus membenahi Indonesia untuk masa depan yang lebih mulia.
Dan yang keenam adalah carikan teman yang bisa meluruskan niat. Yang tadinya mungkin niatnya ada niat yang lain, apa tujuannya dia melakukan itu? Maka inilah, apakah dia beramalnya karena lillah, tujuannya adalah karena Allah, atau mungkin ada tujuan-tujuan lain? Wallahu a'lam. Innamal a'malu binniyat, sahnya amal-amal tergantung niatnya. Bahkan ketika sahabat Nabi akan melaksanakan tugas, ya, sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kepada sahabat Nabi itu 4 hal. Siapa ini sahabat itu? Abadar. Ya Abadar, wahai Abadar, jadi disabina fa'inal bahraani. Hai Abadar, butuhkanlah perahu, sebab lautan itu sangatlah dalam, luas, besar ombaknya, gede anginnya. Kalau perahunya jelek akan terperangkap. Apakah itu perahu? Iman dan ketakwaan. Itulah yang diingatkan Rasul. Yang kedua, wahhabbil wajahu wa khudijaka, perbanyaklah bekal. Sebab perjalanan masih panjang, untuk menuju menghadap hadirat Allah masih panjang. Karena itu perbanyaklah. Apakah bekal itu? Bekal adalah iman, takwa dan amal. Keimanan dan ketakwaan yang dibuktikan dengan amal sebagai bentuk wasilah ketundukan ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga Alhamdulillah, ringankanlah beban, fokuskanlah, tuluskanlah dan ikhlaskanlah. Dan bahkan keempat, wa akhlis niyata fa inna sadaqaka, luruskan niatmu. Subhanallah. Sebab Allah Maha menyaksikan apa niatan yang ada pada dirimu. Apakah niatannya lillah atau ghairillah? Maka siapa yang niatannya karena Allah, Allah akan menjamin kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Itulah sedang salat subuh atau jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang sama-sama mengharapkan ridha dan kumpulan Allah. Carilah, berbanyaklah berteman dengan orang-orang yang saleh. Sebab Hasan al-Basri dan Tuhan untuk mengatakan, berpegang teguhlah kalian, peganglah, tetaplah ketika berteman dengan orang-orang yang saleh. Sebab orang-orang yang saleh itu akan mensyafaati kamu di hari kiamat. Semoga kita mampu memilih dengan akal yang sehat. Kita berteman dengan orang yang saleh karena kita ingin selamat dunia dan akhir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rahman, di subuh yang kau rahmati kami bersyukur, mensyukuri nikmat-Mu, memuji kebesaran-Mu, mengagungkan kemuliaan-Mu ya Allah. Melalui ibadah subuh ini ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin muslimat. Ya Rahman, kuatkanlah iman kami, istiqomahkanlah ibadah kami, muliakanlah akhlak kami seperti dicontohkan dengan akhlak yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman, tunjukkanlah kami agar kami bisa berteman dan memilih dengan teman yang saleh. Karena Engkau sampaikan dalam firman wahyu-Mu, ayat Allah yang disampaikan kepada baginda Rasul, bahwa penyesalan yang tiada tara di akhirat kelak nanti ketika salah pilih berteman. Maka dari itu ya Allah, tunjukkanlah kami agar kami bisa tetap istiqomah beserta orang-orang yang saleh. Karena kami ya Allah tidak daya dan upaya, la haula
wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena itu hanya dengan pertolongan-Mu ya Allah, hantarkan kami untuk tetap dengan orang-orang yang sudah dalam segala suka dan duka dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan, termasuk dalam menjauhi kemaksiatan. Akhiri ya Allah hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.